Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Intanalina, NIM 2206010069, kelas 3 Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup lembaga keuangan. Yang pertama, pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua, sejarah perbankan. Berkembang dari meja penukaran uang di Eropa ke tempat penitipan dan peminjaman. Perkembangan di Babilonia, Yunani, Romawi, dan mencapai Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Yang ketiga, sejarah Bank Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank Indonesia ada Bank Negara Indonesia 1946 atau BNI dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI terkait dengan sejarah perbankan Indonesia. 4 jenis-jenis bank. Ada fungsinya, ada bank umum dan bank pekreditan rakyat. Kepemilikannya ada milik pemerintah, swasta nasional, koperasi, asing, dan campuran. Status, ada devisa dan non-devisa. Menentukan harga, ada konvensional dan syariah. Yang kelima, kegiatan bank umum. Menghimpun dana melalui giro, tabungan, dan deposito. Menyalurkan dana melalui kredit, investasi, modal, kerja, dan jenis lainnya. Menyediakan jasa transfer, inkaso, clearing, dan lainnya. 6. Penelitian kesehatan bank. Aspek kapitalisasi, kualitas aset, manajemen likuiditas, rentabilitas, dan sensitivitas. Penggabungan usaha bisa berupa merger, konsolidasi, atau akuisisi. 7. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Kriteria kesehatan bank melibatkan kecukupan modal, kualitas aset, manajemen likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Yang kedelapan, rahasia bank dan sanksi administratif. Rahasia bank berlaku kecuali untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang, pertukaran informasi antar bank, dan kepentingan peradilan pidana. Sanksi diberikan untuk pelanggaran seperti menghimpun dana tanpa izin, pelanggar rahasia bank, dan manipulasi pembukuan dengan ancaman pidana, penjara, dan denda administratif. Kesimpulannya adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, lembaga keuangan bank menjadi elemen kunci dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Sejarah perbankan yang bermula dari kegiatan penukaran uang telah berkembang menjadi entitas multifungsi yang mendominasi perkembangan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang terpengaruh oleh penjajahan Belanda. Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral bertanggung jawab dalam mengawasi dan membina perbankan. Jenis-jenis bank seperti bank umum dan bank pekreditan rakyat memiliki peran dan berbeda dalam ekosistem keuangan. Kegiatan bank umum melibatkan penghimpunan dan penyaluran dana serta menyediakan berbagai layanan. Penilaian kesehatan bank yang mencakup kapitalisasi, kualitas aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan sensitivitas menjadi fokus utama pengawasan. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan rahasia bank dijaga dengan pengecualian untuk kepentingan tertentu. Pelanggaran aturan perbankan dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pidana, penjara, dan denda. Secara keseluruhan, kesimpulannya, lembaga keuangan bank memegang peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan suatu negara melalui pengelolaan dana layanan keuangan yang beragam. Materi yang kedua adalah perkembangan dan jenis bank. Perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami 4 periode berbeda yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Periode-periode tersebut melibatkan kondisi sebelum deregulasi, setelah munculnya deregulasi, hingga krisis ekonomi pada akhir 1990-an, masa krisis ekonomi tersebut dan kondisi perbankan saat ini. Deregulasi dimulai sejak 1980-an dan krisis ekonomi 1990-an menjadi titik penting yang mempengaruhi struktur dan kebijakan perbankan di Indonesia. Kondisi perbankan sebelum deregulasi. Sebelum deregulasi, sektor perbankan di Indonesia tidak diarahkan mendukung mobilitas dana dari masyarakat luas. Kebijakan lebih difokuskan pada kegiatan usaha besar dan program pemerintah. Beberapa ciri kondisi perbankan pada periode ini meliputi tidak adanya regulasi yang mengatur perbankan,
keterbatasan instrumen pasar uang, sulitnya pendirian bank baru, persaingan yang tidak ketat antar bank, dan mobilisasi dana melalui perbankan yang rendah. Kondisi perbankan setelah deregulasi. Deregulasi dimulai pada 1980-an sebagai respon terhadap kondisi perbankan yang tidak menguntungkan. Beberapa langkah deregulasi melibatkan penghapusan kredit, pengurangan kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, dan memberikan kebebasan bank dalam menetapkan suku bunga. Periode ini ditandai dengan peningkatan persaingan, peningkatan jumlah bank swasta, dan kepercayaan masyarakat yang meningkat. Kondisi perbankan saat krisis ekonomi. Krisis ekonomi pada akhir 1990-an memicu perubahan dramatis dalam kondisi perbankan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menurun, banyak bank dalam kondisi tidak sehat dan munculnya spread negatif. Beberapa langkah perbaikan seperti penyusunan arsitektur perbankan Indonesia atau API dan pembentukan lembaga penjaminan simpan atau LPS diambil untuk mengatasi dampak krisis kondisi perbankan saat ini. Beberapa perkembangan penting menandai kondisi perbankan saat ini, termasuk selesainya penyusunan API, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan peluncuran konsep permodalan baru berupa Basel. Kepercayaan masyarakat mulai membaik dan peningkatan jumlah bank dan kantor bank mencerminkan pemulihan dari krisis. Jenis bank berdasarkan kegiatan usahanya, terdapat dua jenis bank utama di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Umum fokus pada pelayanan lalu lintas pembayaran, sementara BPR lebih menitikberatkan pada kredit dan pembiayaan. Bank Umum juga dapat dibedakan antara konvensional dan syariah. Penggolongan bank juga dapat dilakukan berdasarkan bentuk badan hukumnya, kepemilikan, target pasar, fungsinya, status kepemilikannya, kegiatan operasional, penciptaan uang giral, sistem organisasi, dan letak geografis. Bank dapat menjadi bank milik negara, milik swasta nasional, swasta asing, pembangunan daerah, atau campuran. Selain itu, jenis bank juga dapat dilihat kegiatan operasionalnya, seperti bank devisa yang melakukan transaksi valuta asing, bank non-devisa yang hanya beroperasi di dalam negeri, dan banyak lagi. Perkembangan dan jenis bank ini mencerminkan dinamika perbankan di Indonesia seiring waktu dengan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan regulasi. Kesimpulannya, perkembangan perbankan di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan regulasi. Meskipun mengalami tantangan, sektor perbankan terus berkembang dan mengalami reformasi untuk mencapai stabilitas dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Materi ketiga adalah kesehatan dan rahasia bank. Pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank mencakup kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasional secara normal dan memenuhi kewajiban dengan sesuai peraturan perbankan. Evaluasi kesehatan bank melibatkan faktor pemodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diwajibkan menjaga tingkat kesehatan yang melibatkan kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain sesuai prinsip kehati-hatian. Bank juga harus menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia, mengizinkan pemeriksaan, dan mematuhi penilaian faktor. Penilaian dan tindakan. Penilaian kesehatan bank melibatkan faktor dan Bank Indonesia dapat meminta rencana tindakan dari bank termasuk penambahan modal, penanganan kredit bermasalah, peningkatan audit internal, peningkatan efisiensi, dan akses ke sumber pendanaan lainnya. Pelanggaran aturan kesehatan bank. Jika mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan seperti pemegang saham, menambah modal, mengganti direksi, menghapus kredit bermasalah, merger, penjualan bank, atau pengalihan kegiatan bank. Rahasia bank. Tujuan penerapan.
Kerahasiaan bank merupakan dasar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur rahasia bank untuk melindungi informasi nasabah. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mencantumkan aturan rahasia bank dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah definisi rahasia bank menjadi informasi mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Ketentuan rahasia bank. Bank wajib merahasiakan informasi nasabah, penyimpanan, dan simpanannya termasuk bagi pihak terafiliasi seperti Dewan Komisaris, Direksi Karyawan Bank, dan pihak yang memberikan jasa kepada bank. Pengecualian rahasia bank. Pengecualian termasuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan, perkara perdataan, pertukaran informasi antar bank, persetujuan tertulis dari nasabah, kematian nasabah, serta pengecualian bagi Badan Pemeriksaan Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal. Kesimpulan kesehatan dan rahasia bank menunjukkan bahwa kesehatan bank sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perbankan. Evaluasi kesehatan bank melibatkan faktor-faktor seperti permodalan, kualitas aset, manajemen likuiditas, rentabilitas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Bank diwajibkan mematuhi aturan yang ditetapkan termasuk memberikan laporan berkala kepada Bank Indonesia. Selain itu, rahasia bank menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan nasabah. Undang-Undang Perbankan mengatur ketat mengenai rahasia bank, melibatkan kewajiban bank untuk merahasiakan informasi nasabah. Meskipun ada pengecualian dalam kepentingan perpajakan, peradilan, atau penyelesaian piutang, bank diharapkan menjaga kerahasiaan data nasabah dengan cermat. Pentingnya kesehatan dan rahasia bank tidak hanya sebagai upaya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan menjaga kesehatan dan merahasiakan informasi nasabah, bank dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sektor perbankan dan kepercayaan pelanggan. Materi keempat adalah kegiatan mengalokasikan dana. Pengalokasian dana adalah kegiatan penyaluran kembali dana dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Umumnya dilakukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kredit dan pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan perbedaan bahwa kredit melibatkan persetujuan pinjam-meminjam dan kewajiban melunasi hutang dengan bunga, sementara pembiayaan melibatkan persetujuan imbalan atau bagi hasil. Unsur-unsur kredit. Kredit melibatkan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Tujuan dan fungsi kredit. Tujuan kredit melibatkan mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan mendukung pemerintah. Fungsi kredit termasuk peningkatan daya guna uang, peredaran barang, stabilitas ekonomi, kegairahan berusaha, pemerataan pendapatan, dan hubungan internasional. Perjanjian dalam kredit. Elemen-elemen perjanjian kredit mencakup jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga, cara pembayaran, agunan atau jaminan, biaya administrasi, dan biaya asuransi. Jaminan kredit. Jaminan kredit dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, serta dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit mencakup karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi. Penilaian kredit. Penilaian kredit menggunakan metode 7P, yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Aspek-aspek dalam penilaian kredit. Aspek-aspek penilaian kredit mencakup aspek yuridis atau hukum, pemasaran, keuangan, teknis atau operasional, manajemen, sosial ekonomi, dan AMDAL. Prosedur pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit melibatkan pengajuan berkas, penyelidikan pewawancara, keputusan, penandatangan akad, realisasi, dan penyaluran atau penarikan kredit. Kualitas kredit. Kualitas kredit dinilai berdasarkan kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Teknik penyelesaian kredit macet. Teknik penyelesaian kredit macet melibatkan rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi, dan penyitaan jaminan. Kesimpulan, pengalokasian dana melalui kegiatan kredit dalam sektor perbankan merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai elemen prinsip dan prosedur.
Kredit sebagai bentuk penyediaan uang dilakukan berdasarkan perjanjian antara pihak bank dan peminjam dengan kewajiban melunasi utang dalam jangka waktu tertentu dan imbalan bunga. Tujuan dari pemberian kredit mencakup pencarian keuntungan, dukungan terhadap usaha nasabah, dan kontribusi terhadap tujuan pemerintah. Fungsi kredit secara umum adalah untuk meningkatkan peredaran uang, barang, serta stabilitas ekonomi sekaligus mendorong kegiatan usaha dan pemerataan pendapatan. Dalam proses pemberian kredit terhadap prinsip-prinsip yang mencakup karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi nasabah. Penilaian kredit dilakukan melalui metode 7P yang melibatkan aspek-aspek kepribadian, kelompok, tujuan, prospek usaha, sumber dana pengembalian, kemampuan mencari laba, dan perlindungan terhadap risiko. Prosedur pemberian kredit melibatkan tahapan pengajuan, penyelidikan, wawancara, pengambilan keputusan, penandatanganan akad, realisasi, dan penyaluran atau penarikan dana. Kualitas kredit dinilai berdasarkan seberapa lancar pembayaran angsuran dan mutasi rekening dengan kategorisasi lancar dan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Dalam kasus kredit, macet, teknik penyelesaian melibatkan rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi, dan penyitaan jaminan. Keseluruhan pengalokasian dana melalui kredit memerlukan pendekatan yang cermat, penilaian yang akurat, dan manajemen risiko yang baik untuk mendukung tujuan pemberian kredit dan menjaga kualitasnya. Materi kelima, Bank Umum berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah. Perbankan syariah didasarkan pada prinsip syariah yang sejalan dengan pemikiran Islam mengenai aktivitas ekonomi. Dasar hukumnya termasuk dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pembukaan unit usaha syariah oleh Bank Umum. Bank Umum dapat membuka unit usaha syariah melalui pendirian kantor cabang atau pengubahan kantor cabang yang sebelumnya konvensional menjadi kantor yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Peraturan terkait prinsip syariah. Beberapa peraturan Bank Indonesia dan undang-undang terkait prinsip syariah mencakup aspek operasional bank, manajemen risiko, dan surat berharga syariah. Klasifikasi bank dari segi imbalan atau jasa. Perbandingan antara bank konvensional atau imbalan berupa bunga dan bank syariah atau imbalan atas dasar prinsip syariah seperti jual beli dan bagi hasil. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah berinvestasi pada usaha halal berdasarkan bagi hasil dengan besarannya yang berubah-ubah, berorientasi pada profit dan falah, serta pola hubungan kemitraan. Sementara bank konvensional bersifat bebas nilai menggunakan sistem bunga dengan besarannya yang tetap orientasi pada profit dan hubungan debitur kreditur. Perbandingan sistem bunga dan sistem bagi hasil membandingkan sistem bunga dengan sistem bagi hasil dari segi penentuan suku bunga besarannya, ketergantungan pada kinerja usaha, dan pandangan agama terhadap kehalalannya. Struktur organisasi bank syariah melibatkan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi dalam menjalankan kegiatan bank syariah. Prinsip kegiatan usaha bank syariah mencakup berbagai prinsip seperti walah, ijarah, mudharabah, murabahah, musyarakah, dan lainnya. Produk bank syariah mencakup giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah dengan berbagai akad seperti wadiah dan mudharabah. Prinsip kehati-hatian dan ketentuan lainnya melibatkan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum, kualitas aset, penyisihan, penghapusan aset, dan lainnya untuk menjaga kesehatan bank syariah. Kepemilikan dan pendirian bank syariah. Bank syariah dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Dan dengan modal minimum tertentu kepemilikannya dapat memiliki oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan modal sendiri. Tahapan pendirian bank syariah. Tahapan melibatkan persetujuan prinsip dan pemberian izin usaha oleh otoritas yang berwenang. Kesimpulannya, perbankan syariah merupakan sektor keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah Islam dengan landasan hukum yang kuat. Bank-bank syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam upayanya membuka unit usaha syariah, Bank Umum dapat melakukan pendirian kantor cabang baru atau mengubah kantor cabang yang sebelumnya konvensional menjadi syariah. Peraturan-peraturan Bank Indonesia dan undang-undang terkait prinsip syariah mengatur berbagai aspek operasional, manajemen risiko, dan instrumen keuangan seperti surat berharga syariah. Dalam klasifikasi bank
Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada imbalan atau jasa yang diberikan. Dengan bank syariah mengutamakan prinsip jual beli dan bagi hasil. Bank syariah dalam perbandingan dengan bank konvensional menunjukkan perbedaan dalam investasi pada usaha yang halal, orientasi pada bagi hasil yang berubah-ubah, dan pola hubungan kemitraan. Sistem keuangan bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip seperti wala, ijarah, mudharabah, dan lainnya, dengan produk seperti giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad-akad syariah. Ketentuan prinsip kehati-hatian melibatkan kewajiban penyediaan modal minimum, evaluasi kualitas aset, dan penyisihan penghapusan aset untuk menjaga kesehatan bank syariah. Pendirian bank syariah melibatkan tahap persetujuan prinsip dan pemberian izin usaha dengan kepemilikan dan dapat dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan modal sendiri. Materi ke-6 adalah pasar uang. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah pasar abstrak yang mengagregasi penawaran dan permintaan modal jangka pendek dari calon investor dan pencari modal. Ini adalah tempat pertukaran instrumen keuangan jangka pendek antara pemilik modal dan peminjam modal, dengan transaksi dilakukan melalui over-the-counter market atau OTC. Ciri-ciri pasar uang. Pertama, lokasi abstrak. Transaksi OTC tanpa lokasi fisik pasar. Kedua, tidak terorganisir. Kurang terorganisir karena tidak ada tempat khusus dan regulasi yang ketat. Ketiga, instrumen jangka pendek. Instrumen berjangka pendek dengan likuiditas primer. Keempat, tujuan jangka pendek. Pencari modal membutuhkan dana untuk kebutuhan jangka pendek. Kelima, low risk and return. Resiko harga rendah dan biaya rendah karena jangka waktu pembiayaan singkat. Fungsi pasar uang. Pertama, sumber pendanaan, pertemuan antara pemegang modal dan peminjam modal. Kedua, sarana investasi, tempat untuk mentransfer dan berinvestasi uang. Ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menginvestasikan kelebihan uang melalui surat berharga. Keempat, menjaga stabilitas. Perekonomian membantu memenuhi kebutuhan finansial mendesak untuk mencegah gangguan ekonomi. Kelima, fasilitator dan mediator, memfasilitasi pertemuan antara pemilik dan mencari modal. Instrumen pasar uang. Pertama, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU diterbitkan oleh Bank Umum, diperdagangkan antara lembaga penerbit dan BI. Ketiga, sertifikat deposito dikeluarkan oleh bank untuk mengumpulkan dana dengan jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Keempat, commercial paper promise, surat promise jangka pendek tanpa jaminan dari perusahaan dan pemerintah asing. Kelima, call money, pinjam-meminjam antara bank untuk jangka waktu pendek. Keenam, repurchase agreement atau repo, transaksi penjualan efek dengan janji pembelian kembali pada tanggal tertentu. Ketujuh, bankers acceptance atau BA, instrumen pasar uang berbentuk vessel berjangka untuk perdagangan luar negeri. Kedelapan, instrumen pasar uang syariah sesuai dengan prinsip syariah, misalnya sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS dan repurchase agreement syariah atau repo SBSN. Pasar uang memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan, sarana investasi, dan menjaga stabilitas perekonomian dengan beragam instrumen untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kesimpulan, pasar uang merupakan suatu entitas abstrak yang menghubungkan pemegang dana jangka pendek dengan peminjam potensial dengan fokus pada modal jangka pendek. Pasar ini beroperasi secara over the counter atau OTC tanpa lokasi fisik pasar yang khusus dan kurang terorganisir meskipun tetap diawasi oleh bank sentral. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang bersifat jangka pendek dan memiliki resiko serta return yang rendah. Fungsi pasar uang yang mencakup perannya sebagai sumber pendanaan bagi pemegang modal dan peminjam, sarana investasi untuk memiliki modal, melibatkan partisipasi masyarakat dalam investasi surat berharga, menjaga stabilitas perekonomian dengan memenuhi kebutuhan finansial mendesak, serta sebagai fasilitator dan mediator antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Materi ketujuh adalah pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan emiten yang membutuhkan dana dengan para investor yang ingin menanamkan uang mereka. Ini melibatkan instrumen keuangan jangka panjang seperti utang, ekuitas atau saham, dan instrumen lainnya. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum efek sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.
Jenis-jenis pasar modal. Pasar modal di Indonesia diwakili oleh Bursa Efek Indonesia atau BI, hasil penggabungan Bursa Efek Surabaya atau BS, dan Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Pasar modal di negara Asia Tenggara lainnya termasuk Bursa Efek Malaysia, Bursa Efek Thailand, Bursa Efek Filipina, dan Bursa Efek Kota Ho Chi Minh. Pasar modal terdiri dari pasar perdana dan pasar sekunder. Pelaku pasar modal. Pertama, emiten, badan usaha yang menerbitkan saham atau obligasi. Kedua, perantara emisi, terdiri dari penjamin emisi, akuntan publik, dan perusahaan penilai. Ketiga, badan pelaksana pasar modal, mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk bursa efek, perantara perdagangan efek, dan investor. Instrumen pasar modal. Pertama, saham menunjukkan kepemilikan dalam perusahaan. Kedua, surat utang atau obligasi memberikan hak atas bunga dan pelunasan utang. Ketiga, reksadana wadah, pengumpulan dan pengelolaan dana oleh manajer investasi. Keempat, derivatif, surat berharga turunan dari saham termasuk right dan warrant. Fungsi dan manfaat pasar modal. Fungsi pasar modal. Pertama, sarana pendanaan usaha. Kedua, penggalangan dana. Ketiga, sarana investasi. Keempat, pemerataan pendapatan. Kelima, pendorong investasi. Manfaat pasar modal. Pertama, himpunan dasar besar. Kedua, dana diterima setelah pasar perdana. Ketiga, tidak adanya perjanjian memberi kebebasan pada manajemen. Keempat, meningkatkan solvabilitas perusahaan. Kesimpulan, pasar modal merupakan sebuah mekanisme keuangan yang memfasilitasi pertemuan antara perusahaan yang membutuhkan dana dan investor yang ingin menanamkan modal. Dalam konteks Indonesia, Bursa Efek Indonesia atau BI adalah wadah utama bagi kegiatan pasar modal. Jenis-jenis pasar modal melibatkan pasar perdana dan pasar sekunder dengan instrumen keuangan seperti saham, surat utang, reksadana, dan derivatif. Pelaku pasar modal termasuk emiten, perantara emisi seperti penjamin emisi, akuntan publik, dan perusahaan penilai, serta badan pelaksana pasar modal yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar. Instrumen pasar modal menyediakan berbagai pilihan investasi bagi para pemodal. Pasar pemodal memiliki fungsi krusial dalam menyediakan pendanaan bagi perusahaan, penggalangan dana, saran investasi, pemerataan pendapatan, dan sebagai pendorong investasi lainnya. Manfaatnya mencakup kemampuan untuk menghimpun dana besar, penerimaan dana setelah perdana, fleksibilitas manajemen, dan peningkatan solvabilitas perusahaan. Materi ketujuh adalah valuta asing. Pengertian valuta asing. Valuta asing atau falas merupakan bagian dari devisa suatu negara. Devisa mencakup seluruh kekayaan suatu negara yang tidak berada di negaranya sendiri, melainkan di negara lain. Valuta asing dapat berupa barang, jasa, atau mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar antara negara. Mata uang negara yang memiliki andil terbesar dalam perekonomian dunia umumnya digunakan sebagai valuta asing. Fungsi valuta asing terhadap perdagangan antara negara. Pertama, sebagai alat tukar internasional. Valuta asing berperan sebagai perantara atau alat tukar untuk menukar barang atau jasa antar negara. Kedua, sebagai alat pembayaran internasional, digunakan dalam pembayaran utang antar negara dan transaksi internasional. Ketiga, sebagai sarana pengendalian nilai tukar. Nilai tukar mata uang dapat dikontrol dengan menggunakan valuta asing. Keempat, sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Valuta asing mendukung kelancaran perdagangan internasional dengan menjadi alat tukar dan pembayaran. Jenis-jenis valuta asing. Pertama, berdasarkan jenisnya. Valuta asing fisik, mata uang asing dalam bentuk fisik seperti uang kertas atau logam. Valuta asing non-fisik, mata uang asing dalam bentuk non-fisik seperti giro, cek, dan wesel. Kedua, berdasarkan bentuknya. Mata uang asing, contohnya dolar Amerika, yen, euro, dolar Australia, dan lain-lain. Saldo kredit, saldo yang dipegang oleh bank devisa di negara lain. Surat wesel luar negeri terkait dengan kegiatan jual beli dan ekspor impor antar negara. Hak penerimaan pembayaran dari penduduk suatu negara dengan tingkat likuiditas yang bervariasi. Kesimpulan, valuta asing atau falas memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ekonomi internasional. Falas adalah bagian dari devisa suatu negara dan dapat berupa mata uang, saldo kredit, surat wesel luar negeri, atau hak penerimaan pembayaran. Fungsinya mencakup peran sebagai alat tukar dan pembayaran internasional, pengendalian nilai tukar, serta mendukung kelancaran perdagangan antar negara.
Sebagai alat tukar internasional, falas memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antar negara dengan menggunakan mata uang asing. Sebagai alat pembayaran internasional, falas digunakan dalam pelunasan utang antar negara dan transaksi internasional. Pengendalian nilai tukar juga menjadi fungsi penting falas, di mana nilai tukar mata uang dapat dipengaruhi dan dikontrol melalui intervensi valuta asing. Jenis-jenis valuta asing mencakup fisik dan non-fisik, serta berbagai bentuk seperti mata uang, saldo kredit, surat wesel luar negeri, dan hak penerimaan pembayaran. Valuta asing juga memiliki peran krusial dalam memperlancar perdagangan internasional, menjaga likuiditas keuangan suatu negara, dan memungkinkan transaksi ekonomi antar negara dapat berjalan dengan efisien. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.